Materi 5. Materi sorof bab wazan. Wazan secara bahasa adalah timbangan atau pembandingan. Dalam ilmu sorof terdapat istilah penting yang disebut wazan. Wazan secara istilah ilmu sorof, wazan adalah acuan pedoman dalam perubahan bentuk kalimat. Contoh, perhatikan dua wazan atau timbangan berikut. Kata fa'ala berubah bentuknya menjadi yaf'ulu. Wazan kata qoma berubah bentuknya menjadi yaqumu. Jadi wazan pertama wazan fa'ala menjadi yaf'ulu. Yang kedua wazan qoma berubah bentuknya menjadi yaqumu. Jika mengacu pada dua wazan di atas, ketika ada sebuah kalimat baru yaitu kataba ingin diubah bentuknya, maka harus mengikuti wazan nomor 1. Kataba berubah menjadi yaktubu. Dan ketika sebuah kalimat tofa ingin diubah bentuknya, harus mengikuti wazan nomor 2. Tofa berubah menjadi yatufu. Alasan perubahan bentuk wazan 1, fa'ala dan kataba diserupakan karena kedua-duanya sama-sama tersusun dari 3 huruf hijaiyah yang normal. Huruf yang tidak normal antara lain alif, waw, ya. Sedangkan wazan 2, tofa dan koma, perubahan bentuknya diserupakan karena keduanya sama-sama memiliki huruf tidak normal pada tengah katanya yaitu alif pada susunan hurufnya. Oleh karena itu, kataba yaktubu diserupakan dengan fa'ala yaf'ulu. Tofa yatufu diserupakan dengan koma yakumu. Penjelasan di atas hanyalah beberapa contoh agar peserta mengetahui gambaran dari wazan. Penjelasan rincinya akan kami jelaskan pada materi-materi selanjutnya. Dan masih banyak lagi jenis-jenis wazan-wazan lainnya yang akan kami jelaskan pada materi selanjutnya. Percakapan 5. Lau samahta, kalau engkau berkenan, asta'irul mirsamal qadima lahzotan. Aku pinjam pensil lamamu sebentar. Naam, tafaddol. Lakin la tata'akhir bi istimalihi. Baik, silahkan. Akan tetapi jangan engkau Naam, tafaddol. Baik, silahkan. Lakin la tata'akhir bil istimalihi. Akan tetapi jangan lama menggunakannya. Li'anni muhtajun Naam, tafaddol. Lakin baik, silahkan. Akan tetapi la tata'akhir bil bi istimalihi. Li'anni muhtajun aidon. Jangan lama menggunakannya, karena aku punya keperluan juga. La tata'akhir bi istimalihi. Jangan lama menggunakannya. Li'anni muhtajun aidon. Karena aku punya keperluan juga. Intadhir lahzotan. Tungguhlah sebentar. Sa'abhathu fil hakibati awalan. Aku akan mencarinya di tas dulu. Tayyibun ana muntaziruhu. Tayyibun ana muntazirun. Syukron. Baik, saya tunggu. Terima kasih. Saqata al-tobashiru minad durji. Telah jatuh sepidol dari laci. Ilato bikil fasli. Ke lantai kelas. Wa ba'du at-talibu ya'khuduha. Dan setelah itu siswa mengambilnya. Thumma yadu'uha ilal makanil hakiki. Kemudian meletakkannya ke tempat yang seharusnya. Pola 5 dan kelipatannya.
Sastra bahasa Arab adalah ilmu alat yang memiliki keunikan, yaitu setiap materi akan selalu berhubungan satu dengan yang lainnya. Materi-materi awal akan berhubungan dan terkait dengan materi tengah dan juga akhir. Maka, jika salah satu di antara materi awal, tengah, dan akhir terlupa atau tidak dipahami, maka materi yang lainnya juga akan sulit dipahami. Dan tidak sedikit juga yang gagal lalu menyerah mempelajarinya, dikarenakan lupa dengan salah satunya sehingga tidak memahami keseluruhannya. Oleh karena itu, sebagaimana yang dilakukan ulama salaf terdahulu, kita akan bersama-sama merojaah atau mengulang pola 5 materi sebelumnya dan kelipatannya agar materi-materi tersebut tersimpan di memori atau ingatan jangka panjang kita. Sebagaimana hikmah para ulama salaf terdahulu, kanal mahiruna muroji'in. Para ahli atau mahir terlahir dari orang-orang yang selalu mengulang pelajarannya. Merojaah atau mengulang. Silahkan perhatikan kembali materi-materi berikut untuk kembali mengulang 5 materi sebelumnya agar tersimpan di ingatan jangka panjang. Materi 1. Sorof adalah ilmu yang mempelajari perubahan bentuk sebuah kata atau kalimat untuk mendapatkan makna yang berbeda-beda. Contoh, kosakata dia duduk, jalasa, menunjukkan makna dia telah duduk. Apabila kosakata dia duduk, jalasa, berubah bentuknya menjadi yajlisu, maka ia menunjukkan makna dia sedang atau akan duduk. Apabila kosakata duduk, jalasa, berubah bentuknya menjadi ijlis, maka ia menunjukkan makna perintah, yaitu kamu duduklah. Dan apabila kosakata dia duduk, jalasa, berubah bentuknya menjadi julusan, maka ia menunjukkan hasil dari sebuah pekerjaan, yaitu dia terduduk. Apabila kosakata dia duduk, jalasa, berubah bentuknya menjadi jalastu, menunjukkan makna aku duduk. Apabila dia duduk, jalasa, berubah bentuknya menjadi jalasu, menunjukkan makna mereka duduk. Perubahan-perubahan di atas hanyalah contoh dari ilmu sorof. Untuk pembahasan lengkapnya akan diberikan pada materi-materi selanjutnya. Kesimpulannya bahwa ilmu sorof adalah ilmu yang mempelajari perubahan kata dan bentuknya untuk mendapatkan makna-makna yang berbeda. Kesimpulannya, sorof adalah ilmu yang mempelajari perubahan bentuk sebuah kata untuk mendapatkan makna yang berbeda-beda. Seperti contoh-contoh yang telah kita jelaskan. Percakapan 1. Man anta? Siapakah engkau? Ana talibun fi hazihil madrasati. Saya pelajar di sekolah ini. Hal huwa ustadzun? Apakah dia guru? La, lashu ustadzan, bal huwa abi. Tidak, dia bukan guru, tapi dia ayah saya. Aina taskunu? Di mana kamu tinggal? Askunu fi baiti. Saya tinggal di rumahku. Materi 2. Pada ilmu sorof, umumnya dikenal istilah huruf asal. Huruf asal adalah 3 posisi huruf dalam sebuah susunan kata, yaitu fa, ain, lam, atau fa'ala. Posisi huruf pertama disebut fa fi'il. Posisi huruf kedua atau tengah disebut ain fi'il. Posisi huruf ketiga atau terakhir disebut lam fi'il. Ketiga posisi huruf disebut dengan huruf asal. Dan huruf asal tidak akan pernah hilang dan akan selalu ada ketika ia diubah-ubah atau disorofkan ke bentuk apapun. Contoh, dari kata doroba. Huruf do adalah fa fi'il karena letaknya pada awal kata. Huruf ro adalah ain fi'il karena letaknya pada pertengahan kata. Huruf ba adalah lam fi'il karena letaknya pada akhir kata. Maka huruf asalnya doroba.
Dan ketika diubah ke bentuk lain seperti mudarribun, doribun, dorobu, midrobun, dan lain-lain, ketiga huruf asal tidak akan hilang. Untuk perubahan-perubahan tersebut, lebih lengkapnya akan dijelaskan pada materi-materi selanjutnya. Percakapan 2. Ma'a man taskunu fi baitika? Bersama siapa kamu tinggal di rumahmu? Askunu ma'a ummi wa ikhwati. Saya tinggal bersama ibuku dan saudari-saudariku. Ila aina yadhabu abuka? Kemana ayahmu pergi? Al-an yadhabu ila kharijil madinah. Sekarang dia pergi ke luar kota. Aina akhuka? Mana saudaramu? Yadhabu akhi ma'a abi bisayaroti. Saudaraku pergi bersama ayahku dengan mobil. Materi 3. Dalam ilmu shorof terdapat sebuah istilah, yaitu bina. Bina adalah bentuk suatu kata yang ditinjau dari segi huruf asal dan tata letaknya, yaitu letak fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Bina terbagi atas dua, yaitu bina salim. Bina salim adalah huruf yang susunan setiap hurufnya atau huruf asalnya terdiri dari huruf normal dan tidak tersusun dari huruf tidak normal. Alif, waw, ya, huruf hamzah, dan huruf tadlif atau huruf double. Contoh, fa'ala, bekerja, tobakha, memasak, doroba, memukul. Ketiga contoh tersebut tidak tersusun dari huruf-huruf tidak normal. Lalu jenis kedua, bina gairu salim. Bina gairu salim adalah kebalikan dari bina salim. Ialah kata yang susunan hurufnya atau huruf asalnya terdapat huruf tidak normal, yaitu alif waw ya, huruf hamzah, dan huruf tadlif atau double. Contoh, berdiri, koma, melempar, roma, memanjang, madda, mengambil, akhadha, dan lain-lain. Keempat contoh tersebut adalah bina gairu salim, karena huruf asalnya tersusun dari huruf tidak normal. Huruf asal sendiri adalah 3 posisi huruf yang menyusun sebuah kata. Percakapan 3. Aina ammuka? Madza yaf'alu? Di mana pamanmu? Apa yang sedang ia lakukan? Ammi yatbakhu ma'a ammati. Pamanku memasak bersama bibiku. Hal jadduka yanamu? Apakah kakekmu sedang tidur? La, huwa yaqra'ul Qur'ana fil ghurfati. Tidak, dia sedang membaca Al-Qur'an di kamar. Hal ummuka tagtasilu fil hammam? Apakah ibumu sedang mencuci di kamar mandi? La, hiya tudarrisu ukhti durusaha. Tidak, sekarang dia mengajari saudariku pelajaran-pelajarannya. Materi 4. Bina gairu salim. Bina gairu salim terdiri atas 3 jenis. Yang pertama, bina mudhoaf. Adalah bina yang susunan ain fi'il dan lam fi'ilnya serupa atau sama. Contoh, panjang, madda. Fa fi'ilnya mim. Ain fi'ilnya dal. Lam fi'ilnya dal.
Memanjangkan, contoh lainnya memanjangkan. Amadda. Yang pertama ada huruf tambahan, alif. Setelah itu fa fiilnya mim. Ain fiilnya dal. Lam fiilnya dal. Lalu contoh lainnya juga meminta dipanjangkan. Istimdada. Huruf tambahannya di situ ada isti. Fa fiilnya mim. Ain fiilnya dal. Lam fiilnya dal. Jadi dalam bina mudhoaf susunan huruf asalnya yaitu ain fiil dan lam fiilnya serupa. Lalu selanjutnya bina gairu salim berjenis bina mahmuz. Bina mahmuz adalah bina yang salah satu huruf asalnya berupa hamzah. Bina ini terbagi atas 3. Mahmuz fa, yaitu fa fiilnya berupa hamzah, contohnya akhadza. Akhadza fa fiilnya adalah hamzah. Ain fiilnya adalah huruf kha. Sedangkan lam fiilnya adalah huruf dal. Setelah itu selanjutnya mahmuz ain. Ain fiilnya hamzah. Contoh sa'ala. Fa fiilnya adalah sin. Ain fiilnya adalah hamzah dan lam fiilnya adalah lam. Setelah itu juga ada mahmuz lam yang lam fiilnya hamzah. Ini juga sama, contohnya membaca qoro'a. Lam fiilnya itu berupa hamzah. 4. Al-ustadz yadkhulu fil fasli. Ustadz masuk ke dalam kelas. At-talibu yahtamu syarhal ustadzi. Siswa memperhatikan penjelasan ustadz. Al-ustadzah taktubu ala saburati. Ustadzah menulis di atas papan tulis. At-talibah taktubu alal daftari bil qalami. Siswi menulis di atas buku dengan menggunakan pena. Man ghaibu hadzal yauma. Siapa yang tidak hadir hari ini? La ahada minna ghaibun. La ahada minna ghaibun. Tidak ada satupun dari kami yang tidak hadir. Illa talibah al-jadida. Kecuali siswa yang baru. Materi 5. Materi sorof bab wazan. Wazan secara bahasa adalah timbangan atau pembandingan. Dalam ilmu sorof terdapat istilah penting yang disebut wazan. Wazan secara istilah ilmu sorof, wazan adalah acuan pedoman dalam perubahan bentuk kalimat. Contoh, perhatikan 2 wazan atau timbangan berikut. Kata fa'ala berubah bentuknya menjadi yaf'ulu. Wazan kata qoma berubah bentuknya menjadi yaqumu. Jadi wazan pertama wazan fa'ala menjadi yaf'ulu. Yang kedua wazan qoma berubah bentuknya menjadi yaqumu. Jika mengacu pada 2 wazan di atas, ketika ada sebuah kalimat baru yaitu kataba ingin diubah bentuknya, maka harus mengikuti wazan nomor 1. Kataba berubah menjadi yaktubu. Dan ketika sebuah kalimat tofa ingin diubah bentuknya, harus mengikuti wazan nomor 2. Tofa berubah menjadi yatufu. Alasan perubahan bentuk wazan 1, fa'ala, dan kataba diserupakan karena kedua-duanya sama-sama tersusun dari 3 huruf hijaiyah yang normal. Huruf yang tidak normal antara lain alif, waw, ya. Sedangkan wazan 2, tofa, dan koma, perubahan bentuknya diserupakan karena keduanya sama-sama memiliki huruf tidak normal pada tengah katanya yaitu alif, pada susunan hurufnya. Oleh karena itu, kataba yaktubu diserupakan dengan fa'ala yaf'ulu. Tofa yatufu diserupakan dengan koma yakumu. Penjelasan di atas hanyalah beberapa contoh agar peserta mengetahui gambaran dari wazan.
Penjelasan rincinya akan kami jelaskan pada materi-materi selanjutnya. Dan masih banyak lagi jenis-jenis wazan-wazan lainnya yang akan kami jelaskan pada materi selanjutnya. Percakapan 5. Lau samahta, kalau engkau berkenan, asta'irul mirsa mal qadima lahdhotan. Aku pinjam pensil lamamu sebentar. Naam, tafaddol. Lakin la tata'akhir bi istimalihi. Baik, silahkan. Akan tetapi jangan engkau. Naam, tafaddol. Baik, silahkan. Lakin la tata'akhir bil istimalihi. Akan tetapi jangan lama menggunakannya. Li'anni muhtajun Naam, tafaddol, lakin, baik, silahkan, akan tetapi, la tata'akhir bi istimalihi, li'anni muhtajun aidon. Jangan lama menggunakannya, karena aku punya keperluan juga. La tata'akhir bi istimalihi. Jangan lama menggunakannya, li'anni muhtajun aidon, karena aku punya keperluan juga. Intadhir lahdhotan, tungguhlah sebentar. Sa'abhathu fil hakibati awalan, aku akan mencarinya di tas dulu. Thayyibun ana muntadhiruhu. Thayyibun ana muntadhirun. Syukron. Baik, saya tunggu. Terima kasih. Saqata al-tobashiru minad durji. Telah jatuh sepidol dari laci. Ilato bikil fasli. Ke lantai kelas. Wa ba'du at-talibu ya'khuduha. Dan setelah itu siswa mengambilnya. Thumma yadu'uha ilal makanil hakiki. Kemudian meletakkannya ke tempat yang seharusnya.